روسیا به طرف آمیایشان خود روانشان کردیم. نعره تکبیر! نعره تکبیر! Kelompok anti-Taliban di Lembah Pansir nyatakan siap perang. Dilansir dari detiknews.com, saya menulis dari Lembah Pansir hari ini dan siap mengikuti langkah ayah saya dengan para pejuang mujahidin dan siap kembali menghadapi Taliban. Kami punya simpanan amunisi dan senjata yang kami kumpulkan dengan sabar sejak zaman ayah saya karena kami tahu hari ini akan datang. Pernyataan yang diterbitkan Kamis lalu 19 Agustus di Washington Post memastikan rumor bahwa pasukan perlawanan Taliban kembali terbentuk di Lembah Pansir, hanya sekitar 113 km di utara Kabul. Kata-kata itu ditulis oleh Ahmad Massoud, putra pemimpin legendaris Mujahidin Ahmad Shah Massoud yang memimpin pasukan pembebasan dari Pansir dan berhasil dalam menghadapi Soviet dan kemudian Taliban. Ahmad Massoud mendirikan kelompok perlawanan yang disebut National Resistance Front of Afghanistan atau NRF. Berita tentang bangkitnya pasukan perlawanan anti-Taliban itu muncul setelah Taliban menguasai ibu kota Kabul dengan foto-foto tank Humvee dengan bendera Afghanistan. Sementara itu, Taliban sendiri mengatakan mereka telah mengepung kawasan lembah itu. Para tokoh perlawanan juga mengatakan Taliban telah bergerak maju dan mereka memiliki ribuan orang siap perang. Ali Nazari, Kepala Hubungan Luar Negeri kelompok Front Perlawanan NRF, mengatakan kepada BBC mereka ingin perlindungan damai. Namun ia menambahkan, bila ini gagal maka kami tak akan menerima bentuk agresi apapun. Bagaimana sejarah pasukan perlawanan ini? Kawasan ini bertahan dari pendudukan pasukan Soviet pada tahun 1980-an dan juga Taliban pada tahun 1990-an dan menjadi markas bagi penentang kelompok milisi itu. Dalam sejarah kontemporer Afghanistan, Pansir tak pernah ditaklukkan oleh pasukan asing juga Taliban, kata wartawan BBC Afghanistan Mariam Aman. Dalam 2 dekade terakhir, kawasan ini dianggap sebagai wilayah paling aman di Afghanistan dan juga kawasan perlawanan bagi banyak orang Afghanistan, kata Aman kepada BBC Mundo. Sekarang ini hanya Lembah Pansir dari 34 provinsi Afghanistan yang belum takluk di tangan Taliban. Kepada Departemen Ekonomi Pansir, Abdul Ahmad mengatakan minggu ini kami siap menghadapi Taliban untuk kedua kalinya. Pesannya senada dengan Wakil Presiden Amrullah Saleh yang berada di Lembah Pansir. Dalam cuitannya dia menulis, saya tidak akan pernah berkhianat atas jiwa dan peninggalan pahlawan saya Ahmad Shah Massoud. Amrillah menyebut diri sendiri sebagai presiden sementara yang sah dengan absennya presiden terpilih Ashraf Ghani yang lari dari Afghanistan dan tinggal di pengasingan. Saleh, mantan Kepala Dinas Rahasia Afghanistan, menyerukan rakyat untuk bergabung dengan kelompok perlawanan di lembah itu. Pesan itu diserukan kepada mayoritas rakyat Afghanistan, kata Mariam Aman. Saleh diduga berada di Pansir sementara putra Ahmad Massoud yang disebut sebagai Singa Pansir, panglima perang yang memimpin pasukan anti-Taliban. Wartawan BBC Yalda Hakim dalam cuitannya menulis, hanya 3 jam dari Kabul, Wakil Presiden Amrullah Saleh II dan para pejuang anti-Taliban bermain voli Lembah Pansir Agustus 2021. Namun apa kuncinya Lembah Pansir bisa bertahan dan tidak pernah ditundukkan oleh Taliban selama ini? Jurang dan tebing Panjansir merupakan benteng alami dan jalan masuk ke kawasan pegunungan terjal itu amat sulit. Dilintasi sungai Pansir, lembah ini sangat dekat dengan pegunungan Hindu Kush yang membentang antara Afghanistan dan bagian barat laut Pakistan.
Jalur ini penting bagi Alexander Agung dan Tamerlane, penakluk nomaden besar Asia Tengah. Kawasan ini juga memiliki sumber alam seperti tambang zamrud, bendungan pembangkit listrik tenaga air, dan tenaga angin. Amerika Serikat sendiri lebih mementingkan pembangunan prasarana seperti jalan-jalan dan menara transmisi radio untuk menerima sinyal dari ibu kota Kabul. Kawasan ini sangat cocok untuk perang gerilya, namun tidak strategis, tak begitu dekat dengan pelabuhan penting. Tidak ada sumbangan bagi produk domestik bruto negara itu, kata wartawan Afghanistan Harun Safiki dari BBC World Service. Yang paling penting adalah kawasan ini memiliki jalan raya, yang paling dekat adalah Salang Pass, lintas Salang, kata Safiki. Pada 1997, Taliban memotong semua rute ke Panjshir dan semua yang tinggal di sana kekurangan makan. Namun perlawanan di lembah ini berlanjut. Saat ini penduduk di kawasan ini berjumlah antara 150.000 dan 200.000 jiwa. Sebagian besar berasal dari etnis Tajikistan atau sekitar seperempat dari 38 juta orang yang tinggal di Afghanistan. Tokoh utama perlawanan anti-Taliban dalam sejarah Panjshir adalah Ahmad Shah Massoud, gerilyawan mujahidin yang dibunuh oleh Al-Qaeda 2 hari sebelum serangan 11 September 2001. Ia memimpin perjuangan untuk otonomi di kawasan itu pada 1980-an dan 1990-an. Dijuluki Singa Panjshir, fotonya bisa ditemukan di banyak tempat di ibu kota Afghanistan, mulai dari monumen, baliho, dan poster di jendela-jendela toko, serta sepanjang provinsi Panjshir. Panjshir digunakan sebagai benteng pertahanan Ahmad Shah Massoud selama Perang Afghanistan-Soviet pada tahun 1980-an, kata wartawan BBC Aman. Lembah itu menjadi simbol perlawanan saat itu juga, dan juga kemudian dalam perang berbagai faksi mujahidin dan Taliban. Dari pertengahan 1990-an sampai 2001, ketika kekuasaan Taliban berakhir, wartawan BBC Afghanistan itu mengatakan, sejak kematian Massoud pada 2001, kawasan itu tetap menjadi markas rakyat Afghanistan dan menghadapi Taliban. Ahmad Shah Massoud adalah seorang panglima perang yang dihormati banyak orang Afghanistan. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Hamid Karzai, dan sejak 2012, setiap tanggal 9 September, hari kematian dirayakan sebagai Hari Para Martir dan Hari Ahmad Shah Massoud. Wakil Presiden Amrullah Saleh yang berasal dari Panjshir dan etnis Tajikistan dulu adalah sebagian dari Sekutu Utara, panglima perang yang berada di garis depan dalam menghadapi Taliban pada 1990-an. Ada juga suara-suara yang menyebutkan mujahidin adalah penjahat perang. Menurut penyelidikan Human Rights Watch, pada 2005, Ahmad Shah Massoud disebutkan terlibat dalam banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pasukan militer di bawah komandonya selama perang di Afghanistan. Bagaimanapun, salah seorang yang merasa lega karena lembah ini digunakan untuk perlawanan adalah putra pemimpin gerilya itu sendiri, Ahmad Massoud, yang kini berusia 32 tahun. Wakil Presiden Saleh tampak berfoto bersama dengan Massoud pada Senin 16 Agustus. Berbagai foto yang disebutkan di media sosial menunjukkan mereka siap bekerja sama. Dalam kolom opini yang diterbitkan Kamis 19 Agustus di Washington Post, putra Singa Panjshir itu mengatakan para pejuangnya memiliki dukungan militer dan tentara Afghanistan serta pasukan khusus yang memiliki amunisi dan senjata di gudang yang secara sabar mereka simpan sejak masa ayahnya, karena mereka tahu hari ini akan datang, hari saat Taliban kembali berkuasa. Perlawanan mujahidin menghadapi Taliban dimulai sekarang, namun kami perlu bantuan, tulis Massoud. Bila panglima perang Taliban meluncurkan serangan, mereka tentu akan menghadapi perlawanan sengit dari kami. Namun kami tahu pasukan militer kami dan logistik tak akan cukup. Perlengkapan kami akan habis dengan cepat, kecuali jika mereka teman-teman kami di barat dapat menemukan cara untuk memasok kami tanpa penundaan.